Karena orang yang bersyukur itu sama halnya seperti orang yang tahu diri. Kalau orang yang tidak bersyukur itu menandakan orang itu orang yang nggak tahu diri. Dalam keadaan bagaimanapun, walaupun toh istrimu cerewet, walaupun toh kamu dihina orang, walaupun toh kamu sakit, walaupun toh kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan bagaimanapun, kalau kamu sudah benar-benar bisa bersyukur dalam setiap keadaan, itu nanti baru hidupmu akan mulia. Kalau kita mengagungkan asma Allah, ya doa kita akan mudah diijabah. Bahkan tanpa kita minta pun kita dikasih. Ketika kamu kok terasa kehilangan ketika kamu nggak sholat, berarti kamu sudah punya sebuah mustika. Apa itu namanya? Pusaka, namanya ageman. Pusakanya alam semesta, dunia dan akhirat. Yang dimaksud agama itu kan ageman. Berarti kamu sudah benar-benar punya sebuah ageman, pegangan. Kalau kamu melepaskan itu, kamu akan bingung sendiri, ada yang hilang dalam hidupmu. Alhamdulillah sehat. Capek enggak ngurusi pasien? Ya, sebenarnya capek, tapi karena saya senang melakukan kerjaan itu, jadi rasa capeknya itu hilang. Bicara udah mau balik ke tempat gurunya. Iya. Kapan? Hari apa rencana? Insya Allah hari Selasa mbah jadinya. Hari Selasa, ini hari apa toh? Besok hari Senin. Besok Senin. 2 hari lagi? 2 hari lagi udah balik. Ya, mau Jumat. Cuman dari kemarin tuh ndak enak mah perasaan tuh. Jadi pengen tak beresin dulu di sana biar kesininya lagi enak gitu, ndak ada Iya. Jadi doa dari Abah. Ya doa berdoa. Doa berdoa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dekat ya? Ini. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sinyalnya susah apa mudah, saudaraku? Sinyalnya. Oke, dengan Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur mari selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak sekali, berjuta-juta nikmat sampai tidak terhitung. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan ke kita, sehingga kita tidak akan mungkin mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut. Yang terpenting kita ini di dalam hidup ini adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur,
Karena orang yang bersyukur itu sama halnya seperti orang yang tahu diri. Kalau orang yang tidak bersyukur itu menandakan orang itu orang yang nggak tahu diri. Sudah dihidupkan sama Allah, dikasih sehat, dikasih mata, dikasih hidung, dikasih kesehatan, dan semuanya Allah berikan. Dan celakanya ketika orang tersebut, ketika kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah, ini adalah orang yang benar-benar rugi, baik di dunia maupun di akhirat. Maka mari sama-sama kita memohon kepada Allah supaya kita termasuk di dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Karena syukur itu adalah senang, dan senang ini nanti akan mendatangkan kebahagiaan. Karena sifatnya rezeki, sifatnya uang itu senang. Jadi kalau kita pikirannya syukur atau senang, bahagia, itu akan menarik kebahagiaan-kebahagiaan yang lainnya. Sudah nggak usah berpikir macam-macam. Selalulah bersyukur dalam hal apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Walaupun toh istrimu cerewet, walaupun toh kamu dihina orang, walaupun toh kamu sakit, walaupun toh kamu dalam keadaan sulit, dalam keadaan bagaimanapun, kalau kamu sudah benar-benar bisa bersyukur dalam setiap keadaan, itu nanti baru hidupmu akan mulia, maka hidupmu akan bahagia. Karena ini bukan saya yang berbicara, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Ini Allah yang mengatakan sendiri. Kalau kamu bersyukur, pasti akan aku tambahkan. Dan wala in kafartum, kalau kamu kufur, siksaku itu sangat pedih, kata Allah. Maka kalau kita sudah bisa bersyukur dalam setiap keadaan, bagaimanapun keadaan kita, itu baru dinamakan kita itu orang yang beriman. Bersyukur itu bagaimana? Salah satunya, kalau kita benar-benar bersyukur, itu adalah bertanggung jawab dengan apapun yang menjadi tanggung jawab kita. Contoh tanggung jawab kita sebagai manusia apa? Ialah menjalankan sholat. Itu kita benar-benar mengakui kalau kita itu hamba. Kalau kita sholat, itu paling tidak kita mengakui kalau diri kita itu adalah seorang hamba. Apakah diterima atau tidak, setidak-tidaknya kita sudah menegaskan diri kita bahwa diri kita itu adalah seorang hamba. Setidaknya kita sudah menjalankan status kita dulu. Dan yang kedua, kewajiban kita sebagai manusia apa? Tentunya berbakti kepada orang tua. Itu tanggung jawab kita. Dan tanggung jawab yang lainnya, termasuk dalam hal berumah tangga, kita sebagai orang tua, kita sebagai kakak, kita sebagai juragan, bahkan diri kita sebagai karyawan pun juga punya tanggung jawab itu. Jadi salah satu tandanya kita bersyukur itu adalah bertanggung jawab. Karena seseorang tidak akan dikatakan mulia ataupun bersyukur kalau dia tidak bertanggung jawab.
Jadi yang pertama lakukan dulu tanggung jawabnya, nanti akan dapat hak-haknya. Seperti itu. Jadi yang ingin saya tegaskan ke anak-anakku, ke loverku, bahkan ke panjenengan, yang pertama sholatnya dulu. Yang pertama sholatnya dulu. Sholat itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Bahkan saya di penjara pun pakai celana pendek pun ya sholat. Nggak ada air ya tayamum, nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa berbaring ya disolatkan. Sholat itu jangan ditinggalkan, malah harus ditambahkan. Sholat 5 waktu, tambahkan dengan sholat malamnya, sholat witirnya, terutama sholat taubat, sholat hajatnya, sholat tasbihnya, harus ditambahkan untuk lebih mendekat kepada Allah. Kalau kita mengagungkan asma Allah, ya doa kita akan mudah diijabah, bahkan tanpa kita minta pun kita dikasih. Di sholatnya dulu. Dzikir itu kalau rumah itu hanya sebagai menghiasnya saja, fondasinya itu sholatnya itu menjadi tiangnya. Udah dzikir itu ya perlu, tapi sholatnya dulu. Jangan sampai kita dzikir lupa sholat, itu nasi genteng nggak ada cagaknya, rubuh nanti rumahnya. Apapun pekerjaanmu, bagaimanapun keadaanmu, jangan tinggalkan sholat. Itu ya. Ini dipegang benar-benar ini. Karena sholat akan menentukan hidupmu. Kalau hidupmu pengen baik ya sholatnya harus baik. Kalau sholatmu berantakan, hidupmu ya pasti berantakan. Poinnya untuk siapapun yang ikut dengan saya, itu yang penting sholatnya. Itu poin utama. Loh, kenapa? Kenapa enggak yang penting enggak maksiat dulu, atau yang penting ya salah satunya hal yang paling utama supaya kita enggak maksiat itu ya menjalankan sholat itu, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi yang pertama yang ikut dengan saya atau katanya ngefans sama saya, atau lebih-lebih yang anak saya seperti jenengan-jenengan ini, anak saya ini, itu yang penting sholatnya dulu. Karena apapun lah alasannya, kalau sholat tuh pasti nyambung dengan saya, nyambung. Karena saya nyambungnya ya dengan baginda Rasulullah. Kalau nyambung dengan baginda Rasulullah pasti sholat. Dan kalau nyambung kepada baginda Rasulullah pasti nyambung ke Allah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, untuk siapapun yang katanya ngefans sama saya, yang katanya sampean suka sama saya, kunci utamanya ketika benar-benar pengen dekat sama saya, kalau benar-benar pengen selamat hidupnya, kalau benar-benar katanya mengikuti tuntunannya Gus Samsudin, yang lebih utama lagi Gus Samsudin tuntunannya kan baginda Rasulullah, mengikuti tuntunannya baginda Rasulullah, menjalankan perintahnya Allah. Yang pertama ya harus menjalankan sholat bagaimanapun keadaanmu. Ketika kamu kok terasa kehilangan ketika kamu nggak sholat, berarti kamu sudah punya sebuah mustika. Apa itu namanya? Pusaka, namanya ageman. Pusakanya alam semesta, dunia dan akhirat. Yang dimaksud agama itu kan ageman. Berarti kamu sudah benar-benar punya sebuah ageman, pegangan. Kalau kamu melepaskan itu, kamu akan bingung sendiri, ada yang hilang dalam hidupmu. Apa itu? Sholat. Enggak ada yang lainnya. Enggak ada yang lainnya. Karena perintah Allah yang utama itu ya sholat itu.
Terus ada yang mengatakan orang sholat belum tentu selamat. Yang sholat saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak sholat. Sama halnya orang bekerja belum tentu dapat uang. Yang kerja saja belum tentu dapat uang, apalagi yang nggak kerja. Makan belum tentu kenyang. Yang makan saja belum tentu kenyang, apalagi yang nggak makan. Eling kudu waspada ben selamat. Eling urung tentu selamat. Sing eling urung tentu selamat. Apa meneh sing ora eling? Salat itu kan supaya kita ingat kepada Allah. Lah ini saya sampaikan. Banyak orang yang salah paham tentang bab salat. Padahal ini yang paling utama. Status kita sebagai hamba disampaikan saja bisa menikmati nikmatnya hidup di Indonesia karena punya status warga negara Indonesia. Kalau sama nggak punya status warga Indonesia, kalian boleh menikmati keindahan yang ada di Indonesia? Nggak boleh. Terus pakai visa dan lain sebagainya, sulit. Cuman warga Indonesia aja bisa. Kamu boleh menikmati semua yang Allah berikan secara benar, secara halal. Kamu tahu diri, itu hanya ketika kamu sholat. Kalau kamu gak sholat, semua yang kamu nikmati ini nanti akan ada pertanggungjawabannya. Hati-hati itu. Sudah dikasih mata, kasih hidung, kasih sehat, kasih semuanya. Kok gak tahu diri, ini kan ya kenemenan. Di sholat itu sebagai bentuk kita itu tahu diri lah sebagai manusia, bahwa kita itu sudah Allah ciptakan, Allah hidupkan, diberikan kenikmatan, kesehatan, kebebasan. Ini luar biasa sekali. Baik, sekali lagi saya sampaikan, jika benar-benar pengen selamat di dalam hidupnya, ya jaga sholatnya. Itu amalan utama saya. Yang lainnya nomor 2, apakah itu asmasir, hijib, mahrob, itu hanya sekedar menambahnya saja. Utamanya itu loh, rumahnya itu loh. Kalau untuk pembagusnya mah gampang. Yang penting rumahnya dulu saja. Kali lagi saya katakan, terutama yang pengen benar-benar nyambung dengan saya, gak usah bicara tentang amalan-amalan yang lainnya dulu, sholatnya saja dulu. Saya kecewa kalau ada orang yang menggampangkan sholat. Itu saya sangat kecewa, siapapun itu orangnya. Saya kecewa. Kalau hal-hal yang lain mungkin saya masih bisa memaklumi itu, tapi kalau sholat saya benar-benar kecewa. Karena apa? Ya karena sholat itu menjadi tiangnya agama, tiangnya kehidupan. Orang yang meremehkan sholat, ya sudah jelas dia tidak beriman, belum punya pegangan, belum punya ageman. Jadi intinya kembali tentang diri saya dan panjenengan semuanya, tentang kita. Kalau panjenengan benar-benar ngefans sama saya, benar-benar pengen ikut dengan saya, atau sampean untuk diri sampean sendirilah. Kalau sampean itu benar-benar pengen mulia, hatinya terjaga dari perbuatan keji dan mungkar, biar kita nggak gampang iri dengki, biar kita nggak gampang marah, biar kita nggak gampang bingung, biar kita nggak gampang gelisah, biar kita nggak gampang marah, biar kita itu nggak gampang sumpek, biar kita itu tambah sayang sama istri, sama anak, biar hati kita selalu bahagia. Apa kuncinya? Sholat. Wes toh, nggak usah yang lainnya, sholat saja. Coba sholatnya mulai ditata, mulai kapan waktu sholat, itu sudah benar-benar ditata. Jangan sampai waktu qomat baru lari-lari, sebelum qomat sudah siap gitu. Ada waktu yang benar-benar disiapkan. Bila perlu tempat benar-benar dijaga, istiqomah sholat di musola
subuh sama maghribnya di masjid. Saya pun seperti itu. Saya pun sekarang berusaha untuk pokoknya antara subuh sama maghrib itu harus di masjid. Mulai di sini sampai nanti di sana. Selain itu ya di musola. Seperti itu. Intinya saya menyampaikan bahwa ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, dari mana mulainya? Dari sholat kita. Kita ingin menata rezeki kita dari mana? Dari sholatnya. Karena yang memberikan rezeki itu Allah. Kita mengejar dunia, tapi enggak mendekat kepada yang punya dunia, ya masalah nanti. Kita mengejar ilmu, tapi kita enggak mendekat kepada yang punya ilmu, ya masalah nanti itu. Kita mendekati hati, kan kita ini menyenangkan istri, menyenangkan anak. Tapi yang bisa membolak-balikkan hati dan menjaga hati siapa? Allah. Ya mulai dari diri kita dulu, sholatnya dijaga. Mulai benar-benar dikerjakan. Diusahakan, jangan sampai ketinggalan. Terutama sholat 5 waktunya, setelah itu tambahi sholat malam. Sholat malam sudah bisa, tambahin sholat duha. Sholat duha sudah bisa, tambahin qobliyah ba'diyahnya. Qobliyah ba'diyahnya sudah bisa, tambahin sholat tasbihnya. Kalau sampean benar-benar bisa menjaga sholatnya, ilmu seperti apapun yang sampean cari datang sendiri. Surga, neraka, bahkan apapun itu akan mengejar jenengan, bukan lagi jenengan yang ingin masuk surga menjauhi neraka, bukan. Neraka jauh-jauh sendiri, surga ini datang-datang sendiri gitu. Dipraktekkan. Karena saya nggak sekali 2 kali, bahkan beratus-ratus kali nih loh orang datang menyampaikan tentang masalah hidupnya. Ternyata masalahnya cuma satu. Yang pasti yang paling banyak karena hilang rasa syukurnya. Iya, hilang rasa syukurnya ini menghambat rezeki kita. Ya salah satunya terkadang kita itu kadang marah-marah sama istri, nggak senang sama istri. Padahal kalau nggak punya istri cari istri, itu kan masalah. Punya teman, kita nggak senang. Padahal ketika kita sendiri, kita ya butuh teman. Ya seperti ini juga menasihati saya sendiri. Kita ada karyawan bingung, ya tiap hari dimarahi. Nggak ada karyawannya bingung, gitu. Ya boleh menasihati tapi dengan rasa senang. Jangan karena kebencian. Syukur itu harus tetap utama. Kita punya anak, ya kan kita sering bingung. Nggak punya anak tambah bingung. Ya boleh kamu bingung sekedarnya saja. Bukan bingung terus menjadi masalah untukmu, tidak. Harus tetap senang dengan adanya kebingungan tadi loh. Ya kita ada masalah ya kita jalani, kita terima. Tapi tetap bersyukur dengan ada masalah tadi. Kalau nggak ada masalah itu ya kita juga bingung gitu. Seperti halnya kita juragan punya banyak karyawan, ya tetap senang dengan banyaknya kegiatan dan kerepotan. Jadi bukan berarti kita itu menjadi beban begitu. Maksud saya begitu. Paham kan? Intinya banyak orang itu terkadang susah karena pekerjaan, beban. Padahal lebih susah lagi ketika orang tidak punya pekerjaan. Kamu mungkin bisa sambat dengan pekerjaanmu sekarang, tapi ada banyak orang yang sambat pengen kerja kayak kamu. Kalau nggak kamu syukuri, wah beban dalam hidupmu. Jadi orang itu banyak salah di dalam hidupnya itu ya karena tidak bersyukur tadi itu. Banyak tingkah tidak bersyukur dalam hidupnya ini, orangnya itu selalu susah, gitu, selalu susah. Sekali lagi saya katakan, ayo perkataan saya itu jangan cuma didengarkan, tapi dilaksanakan. Mantep no yang jero hatimu iku. Ini bukan buat saya, buat panjenengan sendiri. Benar-benar dimantapkan sholatnya itu. Nanti Allah akan mengirimkan kebaikan-kebaikan yang kita butuhkan. Ayo, kalau panjenengan benar-benar pengen selamat,
Kalau panjenengan bener-bener pengen bahagia, pengen selamat keluarganya, pengen selamat anaknya, pengen selamat orang tuanya. Loh, kita sholat kok bisa selamat orang tua? Apa hubungannya? Sangat berhubungan sekali. Kamu pengen menyelamatkan orang tuamu, dengan kamu sholat, kamu akan bisa menghilangkan musibah yang ada di orang tuamu, bisa menarik dia ketika di neraka. Contoh, ketika di neraka ada orang tua yang masuk neraka, kita lewat. Ketika kita bilang kita itu sholat karena kita itu dirawat oleh orang tua kita, itu Allah itu akan mengangkat mereka yang ada di neraka. Jadi jangan salah itu. Jangan salah. Bisa menyelamatkan orang tua dan pahalanya akan terus mengalir itu. Termasuk ketika kamu berbuat baik itu pun juga untuk orang tuamu, bukan untuk dirimu, bahkan untuk anakmu, bahkan untuk semuanya lah. Intinya saya katakan, mulai sekarang itu benar-benar dimantapkan sholatnya. Saya itu yang menolong saya sampai detik ini pun sholat. Dan memang kalau Allah cinta, itu memang Allah itu akan menguji. Tapi bukan menguji yang pada akhirnya akan membuat diri kita menderita, bukan. Tapi akan membuat diri kita semakin bahagia. Intinya sekali lagi saya katakan, jika ingin hidup kita bahagia, kita pengen rumah tangga kita bahagia, anak-anak kita bahagia, kalau kita pengen benar-benar pengen mulia, jangan tinggalkan sholat. Bagaimanapun keadaanmu, kalau saya jelaskan tentang sholat ini gak akan habis sampai kapanpun, karena begitu banyaknya hikmah dan juga pelajaran, bahkan menjadi poin utamanya yang menarik semua kebaikan dan mencegah semua keburukan itu sebenarnya di sholat itu. Yang penting sampai senang saja ketika sholat. Nah, sholat itu bukan hanya kewajiban, kebutuhan utama. Kalau sampai makan itu nasi sayur itu adalah makanan pokok utamanya, ya yang benar-benar menghidupkan ruhaniyah kita itu utamanya ya sholat itu. Kalau nanti yang keempat kelima ya sholawat itu. Paham ya? Ini dulu, karena banyak yang pengen dekat dengan saya, banyak yang suka sama saya, itu dikira wiridnya, dikirnya, sholawatnya. Enggak seperti itu sayang, ini salah paham. Ilmunya keliru. Ya memang saya senang berbicara dzikir, sholawat itu. Itu kayak saya punya rumah itu sebagai terasnya lah, untuk lebih bagus lah. Tapi utamanya saya itu ya sholat. Tadi bapak tadi yang dari Kalimantan tadi, itu suka sama saya. Penyakit istrinya ya sembuh. Suka sama saya, suka-suka tok. Sholatnya masih jarang, saya arang kading, ya masalah. Satunya lagi ya gitu tadi, minta amalan ini, alhamdulillah selesai, ya selesai, masalah lagi. Masalahnya nggak diselesaikan yang sebenarnya, hanya bagian luarnya saja, dalamnya nggak begitu. Makanya di TikTok saya itu sering saya sampaikan juga, sholat. Orang bilang sholat nggak mesti selamat. Sholat aja nggak mesti selamat, apalagi yang nggak sholat kok. Gitu loh. Apapun jenisnya. Kalau kamu umpamanya bertato, bilang sholat nggak boleh. Siapa bilang nggak boleh sholat? Apapun yang kamu kerjakan, bahkan kamu masih maksiat sekalipun loh, sholat itu boleh. Dengan istiqomah sholat, dengan istiqomah menjalankan taat, nanti lama-lama kamu nggak maksiat. Itu dengerin ceramahnya Gus Baha juga, biar tahu. Ahli fikih beliau, penting itu.
Jangan sholat nunggu bersih dulu, nggak bersih-bersih nanti bahaya malah. Orang pakai jilbab, nanti dulu malu, masih kadang-kadang begini begitu, udah pakai aja, nggak apa-apa, nggak usah nunggu begini begitu. Kewajibannya aja dulu dilaksanakan, dikerjakan saja sudah gitu. Nanti lama-lama merasakan indahnya, kebaikannya itu alhamdulillah nanti lebih senang. Ngoten nggih.